Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyudon Fitrianto, NPM 1810 128 26 2062, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bab 4 saya sampai dengan bab 6 yang berjudul Rancang Bangun Multimedia Pembelajaran Interaktif berbasis Android atau desktop pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di SMA Negeri 25 Batam dengan menggunakan Adobe Animate CC 2020. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dari bab 4 saya, yaitu metodologi pelaksanaan kerja praktek. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu gambaran umum dari bab 4, yaitu 1. Waktu pelaksanaan kerja praktek. Penulis melakukan penelitian kerja praktek di SMA Negeri 25 Batam dilaksanakan kurang lebih 3 bulan, yaitu tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 11 Desember 2021. Judul yang diangkat oleh penulis untuk penelitian di perusahaan tersebut adalah Rancang Bangun Multimedia Pembelajaran Interaktif berbasis Android pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 25 Batam dengan menggunakan Adobe Animate 2020. Yang kedua, ada jenis data. Dalam penelitian kerja praktek ini digunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu 1. Data primer. Data primer diterima dari sumbernya yang saat ini melakukan secara langsung observasi di SMA Negeri 25 Batam. Data wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 25 Batam, hasil rekapan administrasi sekolah yaitu data siswa dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam laporan kerja praktek ini berupa literatur pendukung yang berupa 1. Jurnal dan laporan kerja praktek yang ada di kampus Universitas Ibnu Sina Batam. Kedua, gambaran SMA Negeri 25 Batam. Yang ketiga, sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Yang ketiga itu ada metode penelitian. Metode penelitian adalah tata cara yang dilakukan oleh peneliti dengan menyusun tahap-tahapan yang tepat dan runtun yang akan menjadi pedoman peneliti dalam merancang objek yang diteliti. Setelah proyek selesai dibuat, maka peneliti terlebih dahulu mengaplikasikan proyek tersebut serta melakukan pengujian proyek, melihat apakah aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik sebelum didistribusikan. Apabila proyek berjalan dengan baik dan dapat digunakan oleh target sasaran, maka proyek akan didistribusikan kepada seluruh guru dan siswa-siswi SMA Negeri 25 Batam. Yang keempat, ada metode pengolahan data. Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut. 1. Pengumpulan data. 2. Klasifikasi dan penyusunan data. 3. Pengolahan data. 4. Perancangan dan implementasi. 5. Perancangan pengguna. 6. Pembuatan. 7. Penguji. 8. Distribusi. Yang kelima itu ada metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan penulis dalam pembuatan aplikasi yaitu MDLC atau Multimedia Development Life Cycle. Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunannya yaitu 1. Konsep, 2. Perancangan, 3. pengumpulan bahan, 4. Pembuatan, 5. Pengujian, 6. Distribusi.
Yang keenam ada kerangka pemecahan masalah yang berisi dimulai dari start, terus pengumpulan data dan materi. Datanya itu data observasi wawancara, selanjutnya ada analisis data, selanjutnya ada perancangan storyboard, selanjutnya ada proses pembuatan multimedia interaktif yaitu aplikasi dengan menggunakan Adobe Animate. Selanjutnya ada uji coba, selanjutnya yang terakhir ada implementasi multimedia pembelajaran interaktif mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di SMA Negeri 25 Batam, dan selanjutnya itu selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 5 saya yang berisi pembahasan. Yang pertama di sini ada konsep. Konsep yang pertama itu dari judul, yaitu rancang bangun multimedia pembelajaran interaktif berbasis Android pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di SMA Negeri 25 Batam dengan menggunakan Adobe Animate CC 2020. Pendengarnya itu siswa-siswi kelas 10. File gambarnya itu diambil dari internet dengan format PNG yang digunakan untuk background, tombol dan lainnya. Adapun file suaranya diambil dari internet dengan format WAV yang digunakan untuk memberikan efek suara. Selanjutnya ada animasi. Animasi ini dibuat untuk efek pada tombol-tombol. Yang terakhir interaktif, berisi tombol mulai, next, back, home, exit, dan beberapa tombol pada menu utama. Yang kedua itu ada desain. Ada desain itu berisi dari flowchart dan navigasi. Selanjutnya di sini ada contoh beberapa storyboard yang saya masukkan, dari scene loading sampai dengan daftar pustaka. Selanjutnya di sini ada material collection. Saya mengambil beberapa contoh material collection dari aplikasi pembelajaran multimedia interaktif mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini ada pembuatan atau assembly. Di sini juga saya mengambil beberapa contoh seperti pembuatan scene loading, scene intro, scene menu utama, dan scene profil. Selanjutnya itu ada hasil publish. Di sini saya mengambil beberapa contoh, ada 2 contoh hasil publish, yaitu screenshot hasil loading dan screenshot hasil menu utama yang sudah dipublish di HP. Selanjutnya ada pengujian atau testing. Sebagai contoh saya ambil 1 halaman loading, itu detail pengujian. Halaman akan menampilkan pergerakan animasi, kesimpulannya berhasil. Kedua, tampilan awal. Halaman akan mengumpulkan pergerakan animasi mulai untuk menuju ke menu utama, kesimpulan berhasil. Ketiga, menu utama. Halaman akan menampilkan pergerakan animasi pada tombol petunjuk, materi, kalkulasi, profil, referensi, kesimpulannya berhasil. Selanjutnya ada analisis pengujian. Analisis pengujian ini diambil dari pengujian para ahli materi, yaitu guru Bahasa Indonesia dan guru-guru mata pelajaran lain, dan pengujian responden siswa-siswi kelas 10 sebanyak 21 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 6 saya tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulan yang berisi 1. Laporan dan aplikasi ini dibuat bertujuan untuk membantu mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya untuk anak sekolah menengah atas atau semua kalangan agar dapat dinikmati di waktu santai. Kedua, berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan dari penerapan pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis Android pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di SMA Negeri 25 Batam dengan menggunakan Adobe Animate 2020, secara keseluruhan memperoleh angka 7,9,9
79,10% yang termasuk dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa rancangan tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yakni dapat menjangkau guru dan siswa-siswi secara luas melalui media pembelajaran interaktif mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di SMA Negeri 25 Batam dalam waktu yang singkat. Yang kedua, saran di sini berisi 1. Terlebih dahulu harus mengetahui perangkat yang digunakan dalam menentukan animasi dan ikon yang ingin digunakan. Yang kedua, pembuatan media pembelajaran di komputer juga harus memperhatikan jenis aplikasi yang digunakan. Ketiga, pengambilan animasi dan ikon yang baik sesuai dengan aturan yang ada. 4. Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat menjadi bahan masukan yang bernilai positif dan membangun serta bermanfaat. Sekianlah presentasi bab 4 sampai dengan bab 6 saya dari kerja praktek saya. Semoga apa yang saya dapat bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah tingkat menengah atas yang ada. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.